Tuh, Got it. kalau ketawa tinggal ketawa. Ini ada siapa aja di sini yang dari eksternalnya? Ini ada banyak sih itu dari teman-teman Banyak kita ya. di eksternal itu. Halo teman-teman. Ini luar biasa, berarti admin kita nge-share terus ada yang lihat ya. Luar biasa sekali. Luar biasa ini karena pembicaranya juga menarik jadinya banyak yang masuk juga. Oke, udah terlihat ya untuk ininya. Ya, oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulai ya, Pak ya? Ya, silakan. Oke. Mungkin bisa di-scroll ke slide kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, saya manggilnya apa ya? Teman-teman mungkin ya, teman-teman. Ya, teman-teman aja. Kalau adik-adik kayak terlalu unyu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini, kan sebetulnya sudah dijelasin sama Mas Rivaldo ya, bahwa kita tuh ada sharing session gitu. Nah, kemudian saya berterima kasih kepada manajemen software mahasiswa gitu, karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bergabung dengan software mahasiswa, dan saya mendapatkan atensi yang sangat baik gitu selama bergabung di sini, dan saya kebetulan diberikan kesempatan untuk memberikan sharing session kepada kalian bagaimana caranya menulis gitu. Nah, tadinya kan sebelumnya sharing sessionnya itu masalah jurnal ya. Cuman kan kalau misalnya masalah jurnal itu pertama sudah sudah ada yang lebih expert bisa ini ya. Minggu lalu kita sharing jurnal internasional kan, ada yang lebih expert yang bisa memberikan materi gitu. Jadi saya mencoba untuk memberikan sharing yang pertama berdasarkan pengalaman saya gitu. Kedua memang temanya itu tidak jauh dari kegiatan tulis menulis. Karena kan tulis menulis itu tidak harus bersifat saintifik seperti jurnal gitu ya. Misalnya tulisan opini seperti ini yang pernah saya muat di media massa gitu. Ini dua tulisan ini saya jadikan contoh ya, dua tulisan ini. Saya sebetulnya ada lagi tulisan misalnya selain di koran itu di majalah kementerian gitu. Cuman itu sudah nggak tahu kemana, udah nggak ada gitu. Yang bisa ada ke tracking jejak digitalnya cuma tulisan-tulisan ini aja gitu. Nah, kemudian pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan background pengalaman saya dalam menulis gitu ya. Mas bisa minta tolong di scroll. Nah, oke. Jadi background pengalaman saya dalam dunia tulis menulis ya, bukan tulis menulis ya. Pertama itu kenapa bisa nulis di media massa gitu, khususnya opini di media massa gitu. Karena pertama saya punya pengalaman jadi jurnalis pada tahun 2014 sampai 2016 waktu itu. Di media mana? Medianya milik Haritanu Sudibyo. Nah, kemudian pada saat itu saya belajar menulis berita gitu ya, belajar bagaimana cara penulisan dengan kaidah jurnalistik yang benar gitu. Nah, kemudian berangkat dari situ saya juga pada saat itu ya saya kuliah hukum gitu, S1. Nah, dari situ saya bisa menangkap gap-gap isu apa nih misalnya yang lagi happening sekarang gitu. Nah, dari situ saya bisa bikin gap analisa apa nih yang menjadi masalah dan dikomparasi dengan gaya penulisan jurnalistik gitu. Maka dari itu saya bisa menulis opini-opini di media massa pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian di majalah kementerian, kalau majalah kementerian itu sebetulnya beda sih dengan koran-koran, cuman sebetulnya benefitnya juga banyak kalau bisa nulis di majalah kementerian sih. Nah, kemudian background pengalaman menulis saya tuh tidak hanya di bagian penulisan jurnalistik kayak gini ya, saya juga bisa kadang bantuin orang skripsi gitu, tesis, terus juga saya ada bisa nulis-nulis laporan-laporan kayak UNDP gitu ya, laporan kementerian itu kan benar-benar harus mengolah data banget gitu. Terus aku juga ada legal drafting, insya Allah pengen ngambil sertifikasi legal drafting tahun depan. Kemudian juga 1 tahun terakhir ini saya aktif menulis jurnal bersama software mahasiswa, tapi ini saya belum ada karya saya sendiri sih, masih jadi ghostwriter aja gitu. Nah, kemudian next Mas. Nah, kemudian yang pertama ingin di-sharing bersama teman-teman ini ya. Pertama itu menulis itu bagi saya itu pertama nulis itu memang menyalurkan hobi gitu. Kedua, benefitnya apa? Bisa punya skill menulis gitu ya. Benefitnya itu pertama yang paling terasa banget gitu bagi saya itu persaingan di dunia kompetitif gitu. Karena dengan
kapabilitas saya dalam skill menulis gitu ya, itu bisa mengantarkan saya mendapatkan beasiswa gitu. Beasiswa kalau pada zaman saya kuliah itu 2016-an ya, 2016-2017 itu beasiswa dari Bank Indonesia itu paling prestis sih. Nah, itu pada saat itu negosiasinya langsung pada saat wawancara dengan deputinya. Bagaimana kalau misalnya saya berikan Anda beasiswanya tapi Anda berikan kontribusi gitu bagi kami gitu. Kontribusi apa Pak? Saya tanya. Kontribusi dalam bidang tulis menulis gitu, dalam bidang bantu-bantu humas di Bank Indonesia gitu pada saat itu. Dan pada saat itu saya merasa sangat beruntung sih karena pada saat wawancara itu deputinya tanya, katanya, memang betul artikelnya kamu yang buat atau memang bukan gitu, atau memang dijokiin gitu, karena artikelnya katanya betul-betul bagus gitu. Kemudian yang kedua itu apa benefitnya bisa menulis gitu ya, itu di dunia kerja gitu. Di dunia kerja itu, misal kalau aku kerjanya di bidang hukum ya, kan tidak serta-merta kerjaan terus enggak, ada kerjaan-kerjaan lain yang memang membutuhkan skill. Contoh ya, jangan menulis ya. Misal orang yang bisa jadi MC gitu, punya bakat entertain gitu. Orang yang bisa difoto jadi majalah kementerian, itu juga skill-skill tersendiri yang sebetulnya tuh butuh di dunia kerja tuh kayak begitu. Menjadi poin nilai plus gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengelola website gitu. Kita bisa nulis berita gitu. Kan sekarang udah eranya digitalisasi ya. Nah, itu betul-betul sangat terasa sih manfaatnya kalau misalnya kita dalami itu gitu. Nah, kemudian yang pertama itu saya ingin sharing ke teman-teman tuh seperti pertanyaan ayam duluan atau telur duluan gitu. Belajar dulu atau nulis dulu gitu. Nah, kalau misalnya bagi pengalaman saya pribadi, kedua jalan itu sih beriringan gitu. Pada saat itu saya bekerja gitu, terus saya juga belajar, kemudian saya dari proses itu saya baru bisa menulis gitu. Nah, pada saat menulis itu, saya kan masih belajar juga gitu, nggak serta-merta tiba-tiba bisa jadi nulis gitu, belajar juga bagaimana penulisan dengan kaidah jurnalistik yang benar gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya menulis itu hobi atau bakat bagi saya ya, mungkin kalau bagi saya lebih ke hobi. Hobi yang terbentuk secara terus-menerus gitu, anual gitu, terus menjadi bakat. Oke, next Mas. Nah, kemudian saya pengen berbagi tips bagaimana sih caranya biar tulisan kita tuh, opini kita tuh bisa dimuat gitu di media massa ya, khususnya koran, karena aku banyaknya di koran sama satu lagi media online, karena pada saat saya getol-getolnya menulis opini ya di media massa itu, media online itu belum terlalu happening gitu pada saat itu gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang saya nggak akan submit ke koran kali ya, mungkin lebih ke media online gitu. Nah, tipsnya seperti apa? Yang pertama itu berkaitan sama tema ya. Temanya itu pertama gini, tema yang diangkat itu harus happening, harus hangat, harus hot issue pada saat itu. Jadi sifatnya kita harus menangkap isu gitu. Bukan kita yang ngefloor isunya itu gitu. Misalnya isunya sekarang apa? Pembunuhan Verdi Sambo gitu. Nah, mungkin Anda bisa bikin tentang itu gitu. Nah, kemudian yang kedua itu selain misalnya kita menentukan tema adalah sebelumnya kita harus research dulu. Itu koran atau itu media itu bagaimana sikapnya dalam menangkap isu tersebut gitu. Apakah dia pro, apakah dia kontra gitu. Nah, itu kan menentukan sama seperti jurnal gitu. Kita kan harus menentukan dulu nih kita mau submit kemana. Nah, sama nulis opini juga seperti itu. Misal kalau misalnya saya pribadi punya opini, saya menyetujui gitu akan isu itu, saya pasti submit ke koran tersebut gitu. Misal gitu ya. Isu yang seperti apa gitu ya. Bisa lihat di tulisan contoh saya yang kedua ya, slide kedua tadi. Saya itu nulis tentang teks amnesti ya. Teks amnesti itu pada tahun 2016 itu lagi gempar-gemparnya gitu. Nah, kemudian saya research di koran. Kalau misalnya, aku nggak tahu ya, kalian tahu nggak ya koran Tribun? Soalnya di Jawa Barat Tribun tuh paling paling terkenal gitu. Tribun sama Pikiran Rakyat, aku nggak tahu kalian tahu atau nggak itu koran gitu ya. Di situ aku lihat research-nya itu dia selalu menampilkan opini-opini dari akademisi yang memang mendukung gitu kebijakan teks amnesti tersebut. Nah, pada saat itu makanya saya kebetulan misalnya saya setuju gitu dengan kebijakan teks amnesti dan saya submit ke situ gitu dan diterima gitu. Kedua kayak gini. Kalau misalnya pertanyaannya saya nggak punya ide nih hot issue-nya sekarang apa sih gitu, nggak punya ide. Yang kedua, saran saya ya, cari tulisan yang futuristik gitu. Futuristik itu seperti apa misalnya? Pertama, mungkin potensial jadi isu. Kedua, memang sudah jadi isu, tapi orang tuh sebetulnya belum aware gitu. Saya kasih contoh tulisan saya yang kedua itu gerakan membudayakan non tunai gitu. Jadi pada saat 2016 itu gerakan nasional non tunai itu kan belum terlalu happening ya. Kayak
OVO, GoPay gitu-gitu tuh belum ada malah izin dari OJK-nya kan pada saat 2016 itu gitu. Itu kan baru happening sekarang-sekarang gitu kayak Dana gitu-gitu, Flip ya. Nah, pada saat itu saya menulis tentang tantangan membudayakan gerakan non tunai gitu. Itu cari datanya juga bareng sama orang BI sih. Nah, kemudian jadi pada saat itu tuh futuristiknya apa gitu, sebetulnya isu itu tuh sudah ada, sudah jadi happening gitu, sudah kayak sebetulnya GNE itu harus dibudayakan nih gitu, karena banyak benefitnya gerakan nasional non tunai itu. Cuman orang banyak yang belum menyadari, oh itu ya gerakan nasional non tunai itu gitu. Dan itu tuh sebenarnya isu itu akan terus menerus masif kan gitu, akan terus gitu kalau misalnya nggak orang dibikin aware tuh pasti akan terus gitu sih, isu itu happening terus gitu. Makanya pada saat itu setelah saya bikin tulisan itu alhamdulillah responnya positif gitu ya. Banyak gini, pada saat setelah nulis opini itu tuh tiba-tiba suka banyak orang yang random gitu, random gak tahu dari mana, misalnya perkenalan saya akademisi dari ANU, perkenalan saya politisi dari ANU, saya suka sama tulisan Anda di koran ini, misalnya kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, saya sangat mengapresiasi tulisan Anda di koran ini, pendapat Anda di koran ini gitu. Seperti itu banyak yang kayak gitu. Nah, kemudian pada saat itu pas tahun 2018 lah baru happening OVO, GoPay gitu-gitu. Jadi kan tulisannya itu sudah, jadi sebelum OVO musim, aku tuh udah pernah terbit tulisan tentang gerakan nasional non tunai gitu, ibaratnya seperti itu gitu. Nah, menurut aku cari dua isu yang seperti itu gitu triknya ya. Kalau misalnya memang mau dimuat di media massa gitu. Ketiga, gini, teknik penulisannya kaidah jurnalistik itu beda dengan tulisannya skripsi, tesis, jurnal, itu beda gitu. Pertama kalau jurnal kan gini, kita men-state apa gitu, misalnya pendapat kita gitu. Itu kan pasti ada refer ke teori apa, harus di referensinya apa gitu ya. Kalau misalnya opini itu nggak seperti itu gitu. Pertama, kaidah penulisannya memang harus singkat, sederhana, mudah dimengerti, tidak boleh ada kata-kata yang susah gitu. Kalau misalnya di tulisan-tulisan opini gitu, tulisan-tulisan kayak gini, kayak kita baca berita, ada nggak sih tulisan yang susah dimengerti? Enggak. Jadi sebisa mungkin orang awam aja tuh harus bisa ngerti gitu dengan opini kita gitu. Nah, kemudian cara memberikan sudut pandangnya seperti apa? Cara memberikan sudut pandangnya itu pertama kita tidak boleh terlalu berpihak gitu. Misalnya opini-opini kita itu yang kita berikan itu nggak boleh berdasarkan pemikiran kita sendiri, nggak boleh berdasarkan ngasal gitu. Itu juga harus ada scientific reason-nya kenapa kita beropini seperti itu. Tapi si scientific reason itu tuh harus dikemas dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dimengerti, mudah dicerna gitu ya. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya dalam penulisan opini bisa sih memakai bahasa-bahasa yang populer gitu, semacam itu. Terus judulnya itu harus menarik pembaca, tapi nggak harus clickbait juga loh kayak gini ya. Misal saya kasih contoh tulisan saya tadi ya, misalnya tantangan membudayakan gerakan non tunai gitu. Jadi dari sekali baca orang tuh udah aware gitu. Oh, ini tulisan arahnya ke sini nih gitu. Enggak bertanya-tanya lagi, ini tulisan apa sih nih isinya? Ini ambigu deh gitu. Enggak kayak gitu. Kalau misalnya biasanya tulisan jurnalistik seperti itu sih kalau misalnya diedit-editnya gitu. Nah, kemudian teknik penulisannya kan beda ya, seperti tulisan-tulisan ilmiah ya. Jadi hindari misalnya teks amnesti dari sudut pandang teori ini, itu hindari yang kayak gitu karena udah pasti di reject, gak akan mungkin diterima kayak gitu. Karena itu ibu harusnya submitnya ke jurnal Bu, bukan ke koran gitu. Udah oke. Satu lagi mungkin tips menulisnya di majalah ya, majalah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kita next slide-nya Mas. Nah, kalau misalnya di majalah itu sebenarnya trikinya beda dengan koran sih. Tapi sebenarnya tips and triknya beririsan tapi beda gitu. Gimana ya? Nah, pertama hot isunya emang betul. Hot isunya itu gini, kalau misalnya pengen di media massa, hot isunya itu secara global. Secara global apa nih yang lagi happening gitu. Lagi hot isunya banget gitu nih, lagi isu nasional gitu. Nah, beda dengan majalah misalnya gini, aku pada saat itu kerja di Kementerian ATR BPN. ATR BPN itu yang menaungi tugas tata ruang dan pertanahan gitu. Nah, berarti kan harus cari hot isunya itu terkait apa? Terkait tata ruang, terkait pertanahan gitu, bukan terkait pembunuhan yang kita akan masukin ke majalah tata ruang kan irrelevan gitu. Nah, kemudian tema yang diangkatnya itu apa? Pertama bisa pelajari dari berita-berita yang muncul dari berita-berita. Misalnya kementerian ini tuh apa nih kebijakan strategisnya gitu. Atau misalnya kalau kita bagian dari orang dalam gitu,
udah pasti tahu kan isu strategisnya apa gitu, yang mau diambil apa kebijakannya. Kita komparasi, kita cari data. Pertama kita cari data mungkin dari berita-berita yang muncul gitu. Jadi kita bisa lihat arah kebijakan si kementerian itu mau kemana gitu. Nah itu tema itu diangkat gitu ya, kemudian dijadikan tulisan gitu. Nah kemudian pelajari kebijakannya itu seperti apa gitu. Contoh pada saat itu pertama-tama saya nulis di majalah kementerian itu tentang pemutihan tata ruang di mall yang ada di Jambi. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu ya di Jambi ya itu WTC Mall kan itu udah isu dari zaman mana ternyata akhirnya pemutihan tata ruang. Nah, itu bisa happening. Nah, langsung kan di ini malah misalnya kalau misalnya kayak gitu dia minta kayak ini per edisi nulis ya Mbak gitu biar tahu perkembangannya seperti apa gitu. Oh, oke gitu. Nah, kemudian tuh kita harus baca dulu arah kebijakannya seperti apa sih kementerian ini gitu. Misal contoh lain tentang bank tanah. Bank tanah kan berarti si kementerian tuh itu kebijakan strategisnya dia kan yang pengen dia implementasikan gitu. Gak mungkin dong misalnya kita bikin opini kalau kita tidak menyetujui si bank tanah. Kan gak mungkin kayak gitu. Kalau misalnya ternyata opini aku kontra gitu dengan adanya bank tanah, gimana solusinya? Solusinya silahkan misalnya mencari media yang memang sama opininya kontra yang kemungkinan dimuatnya lebih besar daripada di majalah yang emang kebijakannya emang pro gitu terhadap bank tanah gitu. Nah kemudian ada khas-khas penulisan teknik-teknik yang khas gitu dari setiap penulisannya itu. Kalau misalnya di majalah ATR BPN itu dia harus ada flowchart, diagram gitu-gitu. Nah, kayaknya teknis-teknis yang kayak gitu memang harus diperhatiin gitu. Terus gimana cara memberikan kita sudut pandangnya sampai kayak kayak tadi aku bilang bertentangan dengan kebijakannya. Terus data-datanya memang harus valid sih. Nah, kemudian kalau ini ya, kalau caranya mencari data gimana gitu ya sebelum menulis opini gitu. Kan kalau misalnya caranya mencari data sebelum menulis skripsi, tesis, jurnal itu kan it's something yang sebetulnya semua orang tuh tahu gitu caranya cari data gitu. Cuman lebih uniknya kalau cara mencari data untuk menulis opini itu tekniknya agak sedikit berbeda sih dengan tulisan-tulisan yang scientific seperti itu. Mungkin nanti aku pengen bikin satu sesi lagi gitu termasuk kayak mungkin lebih ke teknis gitu untuk caranya cari data penulisan di media massa kayak gimana ya. Nah, oke. Mungkin segitu aja ya. Oh, enggak, ada yang kelewat. Jadi gini, setelah misalnya kita submit itu, pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa nanya nggak sih ke redaksinya kalau tulisan kita layak atau tidak, diterima atau tidak. Jadi, sepengalaman saya sih tidak pernah bertanya ya, misalnya, saya ini tulisannya bagus nggak, diterima nggak? Enggak, saya nggak pernah bertanya kayak gitu. Cuman karena mungkin jejaring aku juga dulu jurnalis ya, saya pernah menanyakan kepada teman saya yang pimpinan redaksi ya di Koran Pikiran Rakyat, Ibu kalau misalnya penulis ada nggak sih yang nanya gitu, ini tulisan saya layak atau tidak, dimuat atau tidak gitu. Terus dia bilang begini katanya, katanya memang hak setiap penulis itu boleh kok nanya ke redaksi gitu, gimana tulisan saya gitu. Termasuk misalnya kalau tulisannya sudah dimuat dan nagih pembayarannya juga itu hak penulis, jadi kita pasti layanin aja gitu. Jadi kalau tips and trick dari aku ya mungkin kalau memang tidak punya jejaring di dunia jurnalistik gitu ya, tanya aja langsung ke redaksinya, entah kalian tanya via apa ya sekarang media sosial. Oke, berhenti ya ternyata ya. Sinyalnya mungkin lagi down, Mbak Vio. Ya mungkin kayak gitu ya, atau misalnya kalau kantornya deket gitu, sama seperti jurnal kan kita tuh. Nah mungkin segitu aja. Saya pengennya lebih banyak di sesi diskusi ya, biar saya tuh tahu gitu apa yang pengen informasi yang pengen didapat gitu dari acara sharing session ini. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, Mas. Baik. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Luar biasa nih materi dari Mbak Vio ya mengenai kiat-kiat dalam beropini di media massa. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand kayak gitu. Silakan. Mungkin untuk yang eksternal dulu ya, saya berikan kesempatan karena itu tamu kita yang luar biasa yang udah pengen bergabung. Ya, yuk bisa raise hand teman-teman yang ingin bertanya.
Oke, Mas Nawirul kayak gitu. Silakan Mas, bisa bertanya. Perkenalkan nama sama kampus mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nawirul Haki. Teman-teman boleh panggil saya Nawir. Eh, Sebelumnya saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi ini dari Sumatera Utara nih kakak dan abang-abang. Saya baru-baru cek tadi sosial media dari software mahasiswa. Rupanya ada yang dari Jakarta, ada Semarang, di Jawa ya, ya mungkin basisnya ya Bang Rivaldo. Saya mungkin dapat informasi ini dari Bang Rivaldo dulu pernah satu forum, ada forum gitu, akhirnya jimpan nomornya, akhirnya jauh bisa berhubungan ini. Jadi sungguh saya tertarik perihal tentang software mahasiswa. Mungkin ke depannya boleh ke Bang Rivaldo bisa mungkin dibawa basisnya ke Medan, Sumatera Utara, karena saya juga ada melakukan penelitian soal software, khususnya mungkin yang memang benar-benar software ya, yang menjadi perihal konsen saya, yang sedang saya juga teliti sebagai bentuk skripsi. Mungkin nanti boleh sering-sering lebih lanjut ini. Baik, terima kasih kepada Kak Fioriza ya, yang telah menyampaikan perihal tentang opini, sungguh luar biasa materinya. Jadi Kak, mungkin yang ingin saya tanyakan perihal eh, kebermanfaatan atau kemaksimalan tulisan opini dalam bentuk yang lain, yang dari yang ini kan pengalaman kakak ada majalah dan koran yang saat itu mungkin ini yang media yang kakak lakukan. Gimana sih kak kalau misalnya opini ini ditarik ke dalam bentuk mikroblog? Nah, saya memang penulis juga dan menulis itu dalam bentuk saya bentuk dalam mikro. Mungkin konteksnya karena opini yang dimaksud ini dipublish ke dalam sebuah media ya, tapi saya ingin coba tarik tentang yang zaman sekarang. Kira-kira menurut kakak, ketika saya membuat tulisan yang bersifat opini dalam hal konteks pribadi, apakah unsur keamanan tulisan saya itu dapat menjamin diri saya sendiri? Soalnya kan kalau kita ke publish ke tempat lain, tentu mereka yang bertanggung jawab atas tulisan kita. Misalnya tulisan kita bermasalah perihal tadi kontra yang kakak buat, misalnya kontra pemerintah. Karena ada orang yang tim yang mengamankan diri. Kira-kira di zaman sekarang ini membuat opini pribadi dan mempublikasikannya secara pribadi dalam hal unsur keamanan itu kira-kira aman nggak sih kak? Atau memang sebenarnya hal yang seperti ini pernah nggak kakak alami, misalnya membuat opini yang kontra pemerintah akhirnya ya dalam hal kalau satiri saya ya tukang bakso lewat depan rumah kan gitu kan. Perihal opini yang mungkin boleh kak sharing perihal keresahan saya ketika mungkin ketertarikan orang untuk mengupload kepada media massa itu apa ya, udah kayaknya udah bisa sendiri deh buat buat memperluas tulisannya sendiri. Nah, kira-kira gimana sih kak menurut kakak eh, apa yang ingin saya diskusikan ini? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Rivaldo. Baik, terima kasih Mas Nawirul. Silakan Mbak Vio bisa dijawab. Oh, langsung, maksudnya enggak langsung ya berarti ya. Langsung satu dulu aja. Gini. Pertama gini ya, nulis sendiri, mempublikasikan sendiri itu kan like blogging gitu ya. Blogging yang mungkin kita punya blog pribadi terus kita tampilkan, terus contohnya ntar ada orang yang lihat banyak kan kayak gitu ya. Pertama mungkin keresahannya kayak gimana, gini, kalau misalnya menyampaikan opini itu sebetulnya kontennya nggak boleh hate speech. Makanya kalau misalnya menyampaikan opini, kenapa misalnya saya lebih memilih ke media massa nih daripada ngeblogging sendiri gitu ya, karena lebih privasinya lebih aman untuk diri saya, karena mereka tuh tahu batasan di mana kita sampai di mana kita harus beropini gitu. Batasan-batasan tersebut tuh ada yang magerin gitu kalau misalnya ke media massa, karena kan mereka media resmi kan, bukan maksudnya bukan yang ilegal terus tiba-tiba punya media. Mereka berdiri berdasarkan dasar hukum, pasti mereka tahu gitu kaidah-kaidah jurnalistiknya seperti apa, sampai di mana opini yang bisa kita sampaikan gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya gini,
ketertarikan orang sekarang memang ribet. Ngapain sih sekarang misalnya orang kan dalam genggaman tangan aja nulis, publish udah bisa dong, iya kan? Kalau misalnya dipikir secara simpel gitu. Cuman kenapa media-media massa itu lebih terpercaya gitu? Karena mungkin ada proses-proses yang memang tidak dilalui kalau misalnya kita publish sendiri. Keresahannya kayak gimana? Pertama, saya pribadi sih tidak pernah, karena saya tidak pernah blogging ya, saya tidak pernah mengalami misalnya ancaman dari tulisan saya itu enggak pernah, karena mungkin dari pihak media massanya tuh membimbing juga, nih opininya sampai sini ya, nggak bisa lebih, ini opininya sampai sini ya, nggak bisa lebih gitu. Contoh, saya pernah bikin tulisan yang kontra pada saat masih mahasiswa 2015, masih kecil masih kecil banget, semester 4 kayak itu atau 5 ya, lupa ya. Nah, tulisannya kontra terhadap kebijakan Bupati Purwakarta. Kebijakan Bupati Purwakarta yang katanya kalau pulang malam tuh harus langsung dinikahin gitu. Itu kan berarti akan ada generasi nikah muda, percayaan lagi. Nah, itu saya pernah bikin opini yang seperti itu. Cuman memang pertamanya dalam menulis opini itu kayak muatannya lebih ke arah hate speech gitu ya kalau sekarang ya. Cuman kalau misalnya pada saat itu dapat binaan dari koran mana ya, lupa, radar ada nggak ya di Jawa Tengah? Koran-koran yang provinsi gitu lagi, itu nggak boleh katanya kalau misalnya kontennya seperti itu. Nah, pada saat itu memang ada beberapa perangkat daerah dari Purwakarta yang WA gitu, dari mana nih gitu, oh masih mahasiswa gitu, saya udah baca tulisannya, tapi mereka maksudnya nggak ngancem balik jangan kayak gini dong gitu, enggak, mereka cuma bilang oh kami sudah baca tulisannya katanya. Bagus gitu, padahal sebetulnya itu tuh kayak warning yang pertama sih sebenarnya kayak gitu. Tapi itu masih di batas aman aja. Jadi aku nggak pernah kayak punya pengalaman diancam atau apa gara-gara tulisan aku, itu nggak pernah, event itu kontra ya, karena selalu dipublikasikan di media massa. Tapi kalau misalnya saran saya pengen ngeblogging dengan opini-opini pribadi gitu, pertama tujuannya apa gitu, tujuannya ingin apa. Kedua, kalau misalnya kita kan harus memprediksi kemungkinan terburuk gitu. Kalau misalnya memang kontennya hate speech kan pasti bisa dibawa ke ranah hukum juga. Jadi harus lebih berhati-hati dan harus lebih dipelajari juga bagaimana cara mendeliver opini kita gitu ya. Belajarnya dari mana, risetnya dari mana, ya lihat aja opini-opini yang sering dipublish di media massa. Setiap hari ada kok di bisnis.com, di kompas.com, detik.com, semuanya ada tiap hari itu opini. Kalau misalnya memang mau gitu. Gitu paling jawaban dari saya, Mas. Baik. Gimana Mas Nawirul? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau masih ada yang dibingungkan? Udah Mas, udah cukup. Udah cukup ya? Baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih di chat dari Sinta gitu ya, dari Sinta Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih, saya Sinta Lestari dari Stain NU gitu ya, Pacitan. Ini bertanya Kak, yang termasuk plagiat dalam dunia kepenulisan itu yang bagaimana? Dan bagaimana tips ketika mencari sumber yang valid dalam menulis? Menulis apa? Menulis opini atau menulis jurnal? Boleh dua-duanya disampaikan sekalian aja, di-sharingkan. Gini, plagiat ya. Kan misalnya gini, dalam menulis itu kita harus menghormati hak-hak orang lain gitu. Hak-hak orang yang sudah menulis itu, originalitasnya dari siapa itu penulis gitu ya. Misal dalam penulisan opini gitu ya. Aku juga enggak serta-merta itu semua sepanjang tadi tulisan aku ngarang sendiri, enggak gitu. Ada refer ke misalnya saya waktu itu pernah mensitasi tulisannya Mas Al misalnya yang diterbitkan di opinibisnis.com gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu memang harus disebutkan kayak gitu. Terus bagaimana cara mencari sumber yang valid gitu ya. Itu datanya harus aku harus tahu case per case itu apa yang mau ditulis gitu. Tapi mungkin kalau bisa dikomparasi dengan contoh yang pernah saya lakukan gitu ya, bagaimana cara mencari data yang valid gitu. Pertama, pada saat menulis opini dulu ya saya. Menulis opini itu pertama saya pada saat itu kan memang tergabung dalam beasiswa Genbi ya, komunitas beasiswa Genbi ya, generasi baru Bank Indonesia ya. Jadi pada saat itu gimana caranya, pertama nanya sama orang BI-nya, melakukan observasi ini kayak gimana sih, dan pastikan
data itu tuh memang orang BI-nya setuju gitu. Jangan enggak kok ini kayak gini. Jadi itu data-data yang valid untuk menulis opini di media massa gitu. Pastikan misalnya kita kan menulis gerakan nasional non tunai itu programnya Bank Indonesia. Nah, si Bank Indonesia-nya itu jangan sampai bertentangan dan nggak setuju sama tulisan kita gitu. Itu kan bahaya buat diri kita sendiri, entah itu akan dibawa ke ranah hukum atau disomasi secara ini ya, somasi secara bertahap gitu. Nah, jangan sampai kejadiannya seperti itu gitu. Jadi pada saat itu saya pertama melakukan observasi, kedua melakukan wawancara, ketiga saya bawa draftnya sama mereka, ini nih yang saya mau publish di koran gitu ya, misalnya kayak gitu, mereka sudah oke gitu, memang tahapannya panjang, ribet, menyiksa gitu, tapi ada kepuasan-kepuasan tersendiri setelah itu tuh sudah publish gitu. Bukan kepuasan masalah finansial juga ya, karena kalau misalnya boleh buka-bukaan, menulis itu apakah misalnya menulis mendapatkan duit? Dapat. Tapi apakah misalnya duitnya banyak, itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau banyak atau enggaknya gitu. Mungkin dari sudut pandang aku sedikit, mungkin dari orang lain banyak. Atau sebaliknya, misalnya dari aku banyak, dari orang lain, segini doang, dengan usaha yang sedemikian panjang gitu, mencari data gitu. Kedua, bagaimana cara mencari data untuk menulis di majalah gitu. Tadi saya sih sudah jelaskan, misalnya kalau kita tergabung dalam kementerian itu, gitu, kita bagian dari kementerian itu, misalnya. Atau kita tergabung dalam apa ya, jangan kementerian apa ya, dinas atau apa ya, majalah kayak gitu. Itu apa sih datanya pasti dapat dari situ gitu, data yang ditampilkan. Nah, sekarang plagiasi dari segi apa ya yang saya ingin jawab, dari jurnal gitu atau penulisan saintifik gitu. Plagiasi itu kan sebetulnya sekarang bisa dicek ya pakai Turnitin ya. Itu udah zaman udah modern banget sih. Yang kayak gimana sih yang plagiasi itu? Coba misalnya kamu bikin tulisan atau kamu punya apa ya, punya skripsi, tesis gitu. Kasih ke software mahasiswa. Udah bisa di tracking mana yang plagiasi, mana yang tidak gitu. Itu kan zaman udah modern banget gitu ya. Nah, kayak gitu. Kedua, misalnya bagaimana cara mencari datanya gitu untuk menulis di jurnal gitu. Itu kalau misalnya data ya, saya sih lebih menyarankan pertama ke jejaring dulu ya, karena pengalaman pribadi saya kalau misalnya tidak ada jejaring, itu repot minta ampun, repot banget gitu. Pertama, saya pernah nulis skripsi yang saya benar-benar nggak ada jejaring di situ, tentang minimarket di daerah Kabupaten Bandung. Itu benar-benar nggak ada jejaring, dan itu lama, susah, nyiksa gitu. Beda pada saat saya menulis tesis gitu. Datanya adalah proses yang sudah saya lalui, saya yang bikin, saya jadiin tesis gitu. Itu easy banget, 4 bulan bisa selesai gitu. Beda dengan skripsi yang benar-benar struggle banget gitu. Saran saya dari situ, pertama dari jejaring, kedua dari observasi dan wawancara. Jadi kalau misalnya memang sudah apa ya namanya, sudah ada jejaring, proses-proses selanjutnya itu akan lebih mudah gitu. Seperti itu. Kalau misalnya plagiasi di dunia media massa ya gitu ya, itu sih biasanya si orang medianya sudah tahu, oh ini kalimat Anda pernah dimuat nih di sini gitu. Anda cantumkan ya referensinya gitu. Sama seperti jurnal, ini kalimatnya step-nya bukan dari Anda nih, ini pasti dari orang lain. Biasanya kalau misalnya kita udah sering nulis ya, udah ada sense of feeling-nya gitu. Kayak misalnya pada saat menjadi dosen ya, bisa kelihatan nih mahasiswa, oh ini bukan tulisan dia nih, ini bahasa buku nih. Udah pasti udah kebentuk sense of feeling-nya kayak gitu, mana yang plagiasi, mana yang enggak gitu. Kayak gitu paling Mbak Sinta. Baik, dari Sinta gimana? Oke, sudah cukup jelas Mbak Sinta ya. Oke, sudah cukup jelas. Ini ada lagi nih yang bertanya dari Yogi gitu ya. Assalamualaikum Kak, saya Yogi Lubis dari UIN Sumatera Utara juga gitu ya. Ingin bertanya seputar kepenulisan opini. Gini Kak, ketika kita mau menulis sebuah opini, ada perasaan atau membebani rasa takut salah dalam memberikan analisis karena kurangnya wawasan ilmu tentang topik yang mau dibahas nantinya. Adakah tips Kakak untuk mengatasi hal ini? Gitu. Oke. Kalau dari saya sih tipsnya satu ya. Jangan pernah menulis yang di luar kapabilitas kita gitu. Contoh saya sarjana hukum gitu ya, nulis tentang resesi ekonomi kan itu bukan kapabilitas saya gitu. Jadi kan nggak boleh kayak gitu kalau menurut saya gitu. Kecuali kalau memang kamu bisa dalami itu, misalnya sarjana hukum yang kecimplung di dunia audit keuangan misalnya kayak gitu kan mungkin dia ngerti ya, bisa kayak gitu, praktisi mungkin dia ya. Tapi kalau misalnya saya
tips and tricks dari saya kayak gini. Kan hukum pun banyak ya, sarjana hukum tuh bukan ada hukum Islam, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata negara begitu ya. Jangan pernah menulis di luar skup kita gitu. Jangan pernah menulis di luar skup kita gitu. Itu pun berlaku buat tulisan-tulisan saintifik kayak jurnal ya. Jadi misalnya pertama pada saat itu saya capable di saya sarjana hukum, saya capable di bidang hukum administrasi negara ya. Nah, maka dari itu saya memberanikan diri untuk menulis tentang teks amnesti, isu yang pada saat itu memang betul-betul hangat gitu. Kedua, sebenarnya gerakan nasional non tunai itu kan apa ya namanya? Bukan background pendidikan saya nggak relate gitu kan sama tentang kayak gitu. Cuman pada saat itu tips and trick keduanya memang kita sedang kecimpung di dunia itu gitu. Saya memang sedang terlibat dalam programnya beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi apakah ada takut salah atau tidak dalam mendeliver opini? Pertama, kita harus riset dulu gitu. Apakah misalnya pendapat kita tuh benar atau enggak gitu. Kedua, cara risetnya kayak gimana, memastikannya kayak gimana, pastikan sama orang-orang juga gitu. Jangan itu terserah kita doang. Misalnya mau menulis tentang kontrak tentang Perda Purwakarta gitu. Ini konsultasinya sama siapa? Misal kayak gitu. Konsultasinya bisa orang yang lebih capable dengan itu gitu. Contoh pada saat itu dosen saya gitu. Nah, dia kan ngerti batasan-batasannya sampai mana gitu. Nah, di situ ketiga misalnya takut atau tidak sih sebetulnya tidak, karena kalau misalnya kita sudah submit gitu ke media massa ya, dia punya batasan-batasan tersendiri. Ini nggak boleh understate, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Atau misalnya tolong bahasanya diperhalus, tolong bahasanya jangan konfrontir kayak gini, ini nggak boleh gitu. Tolong diperhalus atau gimana, itu mereka udah punya batasan-batasan mereka tersendiri. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut. Dan yang kedua, tapi harus dibekali dengan riset yang yang bagus dan mumpuni gitu, yang sesuai dengan background penelitian kita. Pun begitu dengan jurnal. Kemarin-kemarin itu jurnal itu gini, kemarin-kemarin Pak Hidayat tak ajakin aku nulis nulis tentang hukum telekomunikasi sepertinya kayak gitu ya. Cuman karena aku merasa itu bukan kapabilitas aku, bukan skup rumpun ilmunya aku, ya saya tidak mau. Silakan mencari partner yang mungkin lebih capable gitu. Kalau misalnya bagi saya sih seperti itu, karena pun kalau misalnya saya harus cari datanya, pertama jejaringnya nggak ada, kedua memang memakan waktu juga gitu, kayak gitu. Lebih baik saya menuangkan ide-ide yang memang sudah menjadi kapabilitas saya gitu. Pada kemarin saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya saya sih kayak gitu, tips and triknya gitu. Misalnya saya capable-nya apa gitu, oh berarti saya nulisnya ini gitu. Kalau misalnya ternyata saya misalnya sedang terlibat di project ini, misal kayak gitu ya nggak apa-apa juga, karena kan kita pasti sudah berbekal data gitu. Kayak misal saya pernah menulis tentang audit tata ruang 2 tahun, kayak tulisan itu di kementerian terus gitu, ada serialnya gitu. Sebenarnya kan audit tata ruang itu aspeknya lebih ke planologi ya, bukan ke hukum gitu. Cuma karena pada saat itu saya pegang data, saya melakukan audit dan saya berkecimpung di dunia itu, ya saya merasa confident aja gitu. Saya merasa saya capable di situ gitu. Itu paling Mbak atau Mas ya? Gitu Mas. paling Mbak atau Mas. Mas. Ya, gitu paling Mas. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Oke, dari Mas Yogi gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas atau belum? Ini kalau tunjuk muka nggak apa-apa loh Mas. Gak usah via chat gitu kalau teman-teman pengen tanya. Iya, jangan malu-malu ya. Kalau mau interaksi langsung dibuka aja, di Soalnya unmute yang kayak ngomong gitu. nggak tahu malu saya nih. Oke, sudah kok. Dari Sudah Mas ya? Yogi sudah. Sampai di sini paham ya? Oke. Yang lainnya gimana nih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ini ya, belum selesai nih. Jangan sampai menyesal nanti kan teman-teman ada penasaran tapi tidak ditanyakan. Silakan teman-teman. Dari teman-teman internal mungkin ya? Ya, boleh dari internal mungkin. Mbak Pio, aku mau Iya. cek. Jadi Cek kecil Mas suaranya Mas. masih kecil. Oke, udah. Itu ada duit nggak? Aku mau tanya, kalau dalam dunia majalah itu ada nggak majalah tertentu atau majalah-majalah yang ada itu ada keberpihakan di bagian politik itu nggak? Oh, yang ini si Sindu masuk ke politik yang kubu A,
si yang mana pakai yang kubu B gitu, sehingga artikel kita mungkin harus pintar-pintar milih gitu, milih apa publisher majalahnya gitu. Ada nggak Iya, Mbak itu? pasti kayak gitu. Dalam menanggapi suatu isu tuh nggak semua media sama. Pilpres juga kan kayak gitu. Pada saat saya jadi jurnalis ya, itu kan pentolannya punyanya Haritanu Sudibyo ya. Itu kan Pak itu kan musuhan sama medianya Ardi Bakri gitu. Sekarang saya pengen nulis tentang ini, misalnya tentang dukungan terhadap Prabowo gitu ya. Ya saya pasti nulisnya medianya di list lah Sindo gitu. Oke Zone gitu kayak gitu. Nggak mungkin saya nulis di Viva News yang punyanya Ardi Bakri, udah pasti kick lah artikelnya kayak gitu sih. Sama, majalah juga sama kayak gitu. Misalnya majalah pentolannya mana sih, majalah pentolannya Tempo gitu. Nah Tempo nanggepin isunya kayak gimana? Karena kan pasti mereka satu manajemen ya, nggak kayak misalnya MNC ya, majalah, TV, apa pasti mereka kebijakannya sama gitu. Mau submit kemana misalnya ke opini di korannya misalnya, pasti sama kebijakannya seperti apa. Jadi aku bilang tadi risetnya kayak gitu, baca dulu. Misalnya, kita pengen submit ke Kompas gitu. Baca dulu headline-nya di Kompas dalam menanggapi isu itu kayak gimana gitu. Apakah netral, apakah bisa berpihak ke sana, atau misalnya opininya, sama nih kayak kita, berarti kemungkinan diterimanya besar gitu. Nggak ngasal tebar jaring gitu. Oke. Gimana dari Mas Nasal? Ada yang mau ditanyakan lagi atau masih bingung kan? Oke, kalau bingung sih enggak ya. Cuman berarti kan media saat ini itu kayak apa ya? Pembungkus lah bagi opini-opini untuk mendukung di beberapa kubu mungkin. Jadi memang udah dipakai untuk corong ya. Ya memang dari zaman batu kayak gitu Mas politik hukumnya Mas. Bahkan kalau misalnya dulu-dulu kan aku kalau kalian tahu ya, nggak tahu enggak ya. Jadi aku bantuin disertasi namanya Ahmad Reddy ya. Ahmad Reddy itu tulisannya banyak banget di mana-mana, dia tulisan tentang hukum pertambangan, tentang hukum lingkungan gitu. Nah bahkan kalau misalnya sudah se-expert dia ya, dia tuh kadang ditelepon misalnya ada isu apa, ada isu Freeport misalnya kayak kemarin ya Freeport. Nah dia bisa ditelepon sama media, tolong bikin tulisan ini arahnya ke sini, biasanya kayak gitu. Banyak hal-hal kayak gitu lazim kalau memang kitanya memang sudah expert ya gitu. Oke. Itu kayak jadi pabrik tulisan ya, Mbak? Iya, kayak gitu jadi pabrik tulisan yang sebenarnya tuh dia nggak pengen juga beropini soal itu gitu. Mungkin dia punya opini beda, tapi mungkin ada duit dan dia harus di drive ke arah sana, oke lah bisa dibuat kayak gitu. Biasanya banyak yang lazim kayak gitu. Tulisannya banyak dimuat di mana-mana. Mungkin kalau misalnya akademisi gitu ya, praktisi tuh sebenarnya enak ya bisa beropini di media massa gitu. Kalau misalnya sekarang-sekarang tuh, ini kalau ditanya kenapa saya nggak nulis-nulis lagi, itu kan lama banget 2016 ya. Terakhir nulis-nulis tuh 2021 di majalah ya. Sekarang tuh kayaknya mungkin saya nggak akan pernah bisa nulis-nulis lagi di media massa gitu. Mungkin sekarang arahnya lebih ke tulisan-tulisan saintifik. Karena dalam menulis di media massa itu, gak semua orang tuh bisa nulis juga. Kayak waktu itu aku mahasiswa gitu, bisa dong nulis. Misal kalau saya dosen, saya bisa nulis, malah dituntut untuk nulis. Tapi misalnya etika profesi saya pada saat ini ya, itu nggak boleh kode etiknya saya misalnya tiba-tiba ada tulisan di media massa, enggak, itu konyol, udah pasti nggak boleh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian teman-teman ya, selama ada skillnya gitu dan tidak terikat kode etik profesi apapun, saya semangat sih, jangan pantang menyerah sih, karena pengalamannya menyenangkan. Oke, betul. Iya. Makasih Mbak Vio. Oke, ya teman-teman, satu lagi nih, ada yang mau ditanyakan lagi? Satu pertanyaan terakhir, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, gitu, bertanya. Silakan. Udah kayaknya sih. Udah ya, nggak ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya nggak ada sih. Ya, mungkin bisa ditutup dengan closing statement, Mbak Vio. Oke.
closing statement saya nggak punya closing apa-apa. Ya Paling motivasi gini, lah mungkin buat tips and tricks dan sebagainya gitu. pertama saya pengen ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau datang ya di sharing session ini gitu, karena lumayan banyak ternyata. Itu pertama. Yang kedua, closing statementnya gini, kalau misalnya dalam dunia menulis gitu ya, pertama sih nggak harus punya bakat dulu. Closing statement saya sih seperti itu. Misalnya kita pertama nggak harus punya bakat. Kedua, kalau misalnya ya salam kenal untuk Mas Mutakin Holis Ali, makasih sudah datang. Kedua, kalau misalnya kita punya tekad, kita kerja keras, itu lama-lama bakat akan terbentuk sendiri sih. Jadi menulis itu hobi atau bakat, pertama menurut saya hobi dulu. Bakat itu kebentuk belakangan karena kita sering terus-menerus ini melakukan itu gitu. Itu karena berulang bakal jadi bakat gitu. Jadi saran saya kalau misalnya bagi yang muda-muda gitu ya, beropini itu jangan jangan beropini dengan tidak scientific gitu. Itu kayak generasi old school banget kayak gitu. Sekarang tuh zamannya gini, kalau kata Pak Ahmad Reddy ya, melawan dengan tulisan gitu. Jadi kalau misalnya kita akan lebih jadi karya sih kalau melawan dengan tulisan gitu daripada melawan dengan lisan yang nggak jelas gitu. Coba, jadi saran saya kalau misalnya tidak terikat etika profesi apapun seperti saya gitu ya, semangat aja, pasti jalan itu ada gitu. Saya pun kalau misalnya pada saat menulis tuh nggak ujuk-ujuk bisa tiba-tiba di media massa gitu, itu enggak. Itu saya pernah mengalami juga dari kecil, masukin nulis cerpen di media massa gitu ya, majalah Bobo kalau teman-teman tahu, nggak pernah ada dimuat satupun. Jadi saran saya jangan pantang menyerah, pasti ada jalannya kalau memang kita deep interest gitu sama itu gitu. Itu paling Mas. Oke, insyaallah ya. Luar biasa nih materi kita pada hari ini dan terima kasih untuk Mbak Vio ya sudah menyebarkan ilmunya ya mengenai kiat-kiat dalam beropini ya di media massa, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir dan bergabung. Insyaallah Rabu depan kita akan ada sharing season lagi, nanti akan ada info yang menyusul. Gitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah pada datang.